Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya khatib berwasiat, mari kita semuanya, khatib sendiri dan hadirin sekalian, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Saat ini tidak tahu, mungkin ada jutaan, ratusan juta, atau mungkin sampai miliar para penghuni alam kubur yang sedang bermohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan kembali ke alam dunia, karena merasa menyesal ketika di dunia tidak dimanfaatkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum penyesalan itu tiba, mari kita manfaatkan waktu yang luar biasa dan sebentar ini, hidup kita di dunia yang sementara dan sekejap ini, kita gunakan, kita manfaatkan, dan kita isi dengan amaliyah ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah bosan dan tidak pernah tidak menarik ketika kita membahas tentang bagaimana segmen-segmen kehidupan Rasulullah SAW. Karena segmen yang dilalui oleh beliau, sejarah kehidupan beliau selalu mengandung makna dan ibrah yang bisa kita ambil pelajaran. Dan terus berkembang, semakin ilmu berkembang, mengkaji dan mempelajari ajaran-ajaran beliau, perilaku beliau, semakin ditemukan mutiara yang teramat sangat berharga dari apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah. Semakin ditemukan sesuatu yang berarti untuk dimanfaatkan, meskipun masa kita berbeda 1400 tahun dengan Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para peneliti tidak hanya dari golongan orang-orang Islam yang mengkaji bagaimana kesuksesan Rasulullah, kegemilangan beliau dalam membangun sebuah peradaban baru, peradaban Islam yang sampai sekarang Islam dianut oleh sekitar 2 miliar manusia yang menghuni di kolong langit ini. Ada sejarawan yang mengagumi beliau karena apa? Karena beliau itu punya modal yang kecil. Karena beliau bukan anak seorang jenderal, bukan anak seorang presiden atau anak seorang raja. Dan beliau ini bukan juga merupakan anak orang kaya raya yang mempunyai harta melimpah. Akan tetapi cita-citanya yang sangat agung untuk membangun peradaban, membangun mentalitas itu demikian sangat tinggi. Dan kemudian ternyata cita-citanya itu dapat tercapai dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga kemudian sejarawan mengaguminya dengan mengatakan, kalau menjadi tolak ukurnya itu adalah kecilnya modal, tingginya keinginan dan cita-cita, dan hasil yang diperoleh dengan secara gilang gemilang, maka siapa tokoh di dunia ini yang bisa menyaingi Muhammad? Itu salah satu buku yang ditulis oleh seorang politisi dari Perancis pada tahun 1854. Jadi kata dia, ilmuwan atau para pimpinan-pimpinan tokoh di dunia ini, mereka itu hanya membangun pasukan, membangun hukum dan kerajaan. Mereka hanyalah menciptakan kekuatan material yang kemudian hancur bahkan di depan mata mereka sendiri. Sementara yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah peradaban mentalitas, jiwa yang dibangun sehingga langgeng sampai beliau meninggal, sampai 14 abad setelah beliau meninggal, Islam ini tetap jaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa kira-kira kunci kesuksesan beliau Rasulullah SAW dalam membangun peradaban ini? Memang teramat sangat banyak untuk kita kaji. Akan tetapi kita bisa mengambil 1 atau 2 perilaku Rasulullah yang kalau misalkan kita terapkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan di lembaga atau di sosial atau di perusahaan, maka insya Allah kita akan berhasil mencapai kegemilangan dan kesuksesan. Salah satu perilaku Nabi yang patut kita contoh itu adalah beliau demikian sangat peduli memperhatikan dan sangat-sangat concern dengan kepentingan umatnya atau kepentingan orang lain.
Hal ini sangat jelas dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian semuanya seorang rasul dari kelompok kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaanmu. Artinya beliau ini sangat empati. Rasulullah ini sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih dan amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini jelas deklarasi dari Gusti Allah bahwasanya Rasulullah itu teramat sangat peduli dengan orang lain, peduli sekali dengan para pengikutnya. Beliau rela untuk menanggung penderitaan demi umat-umatnya. Salah satu contoh, Sayyidah Aisyah berkata bahwa hembusan nafas terakhir sang Nabi sampai ke tubuh beliau, dan di antara yang beliau baca, Rasulullah baca ketika sakratul maut adalah Allahumma syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Ya Allah, pedihkanlah sakratul maut itu untukku dan ringankanlah untuk umatku. Demikian sangat rela berkorban. Sakratul maut yang demikian sangat sakit, beliau mintakan kepada Allah untuk ditimpakan kepada beliau saja. Sementara untuk umatnya, untuk kita, beliau meminta untuk diringankan. Hadirin, perilaku yang mementingkan kepentingan orang lain di dalam istilah ilmu psikologi disebut dengan altruisme. Altruisme ini lawan dari kata egoisme. Kalau altruisme itu selalu berpusat, selalu berpikir untuk kepentingan, kesejahteraan, kebaikan orang lain, sementara egoisme itu selalu berpikir berpusat pada diri dia sendiri. Dua hal yang sangat bertentangan. Sayang, kata altruisme ini tidak begitu banyak dikenal di kalangan kita. Kita tahu, kita banyak mendengar istilah egoisme, tetapi altruisme, berpikir mengedepankan kepentingan orang lain, bekerja untuk orang banyak, itu jarang diperdengarkan. Padahal altruisme ini adalah ungkapan yang luar biasa, sebuah istilah dalam ilmu pengetahuan yang selalu menekankan kepada kebahagiaan orang lain, yang kemudian akan menghasilkan kualitas hidup yang baik, baik material maupun spiritual. Hadirin, kualitas pemimpin yang selalu memikirkan orang lain ternyata banyak diteliti oleh para ilmuwan, dan terbukti muncul sebuah istilah yang dinamakan pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional ini diakui dan sudah terbukti berhasil. Ketika mereka membangun perusahaan, maka perusahaannya maju berkembang besar. Ketika mereka membangun peradaban, peradabannya maju besar. Ketika mereka membangun negara dengan prinsip altruisme yang termaktub di dalam prinsip pemimpin transformasional ini, ternyata negaranya itu maju. Dalam salah satu ilmuwan mengkategorikan pemimpin yang altruis ini sebagai pemimpin yang ideal, yang bisa menciptakan sebuah keterikatan dari bawahan selalu terikat dan terkait kepada atasan yang selalu berpikir dan mengedepankan kepentingan dari bawahan. Inilah Rasulullah, inilah Nabi kita, inilah junjungan kita yang selalu berpikir untuk para pengikut-pengikutnya, yang selalu berpikir untuk kita dan selalu berpikir untuk orang lain. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah pada kesempatan kali ini, mari kita ikuti perilaku Rasulullah. Kita berpikir untuk kepentingan orang lain, selain juga memang kita berpikir untuk diri kita sendiri.
Tetapi bagi porsi itu secara seimbang, kedepankan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak, agar hidup kita bermanfaat, agar kita dicintai dan disukai oleh bawahan kita, agar urusan kita berjalan dengan lancar, agar kepemimpinan kita di lembaga, di organisasi, di kantor, di perusahaan bisa berjalan dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.